Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita hidayah, telah memberikan kita nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, dan tentunya nikmat berupa kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, dan insya Allah kita sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pula kepada pemimpin kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang lebih baik pada sekarang ini. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, di sini saya akan membawakan sebuah pidato yang mana berkaitan dengan keadaan negeri kita, yang mana pidato tersebut berjudul korupsi. Sebelum menyampaikan pidato tersebut, kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fikri Maulana Alamsyah. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, di sini saya berdiri sebagai mahasiswa yang khawatir dengan keadaan negeri ini. Di sini saya berdiri sebagai mahasiswa yang prihatin dengan keadaan negeri kita, dan di sini saya berdiri sebagai mahasiswa yang menginginkan nafas segar dari negara kita ini. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, apa yang akan terbesit di dalam pikiran kawan-kawan apabila saya mengatakan kata korupsi? Tentunya saya meyakini bahwa kawan-kawanku sekalian akan mengingat dan prihatin dengan keadaan negeri kita, yang mana negeri ini disebut sebagai negeri yang aman, yang mana disebut negeri ini sebagai negeri yang makmur, yang mana negeri ini disebut sebagai negeri yang sejahtera. Namun faktanya hal itu hanyalah sebuah angan-angan belaka. Tahukah kawan-kawan berapa banyak masyarakat yang kehilangan haknya untuk mendapatkan sebuah pendidikan? Berapa banyak masyarakat yang kehilangan haknya untuk mendapatkan sebuah keadilan? Dan berapa banyak masyarakat yang kehilangan haknya untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang layak? Hal itu menjadikan bukti bahwasanya keadaan negeri kita tidak sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, begitu pula berapa banyak pemimpin yang menjanjikan sebuah kemakmuran, berapa banyak pemimpin yang menjanjikan sebuah kesejahteraan dan berjanji sebagai penyambung lidah masyarakat. Namun hal itu lagi-lagi hanyalah sebuah dusta belaka. Mereka asik dengan kekayaan, mereka asik mengejar sebuah kekuasaan, dan mereka asik dengan mengambil hak-hak rakyat tanpa memperhatikan apakah hal itu benar ataupun tidak. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, Indonesia, yang mana negara yang disebut sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang luas, yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Namun tahukah kawan-kawan bahwasanya Indonesia, negara yang kita cintai ini, telah berubah menjadi perbincangan dunia dikarenakan jumlah kasus korupsinya yang merajalela. Tidakkah kita merasa malu kawan-kawan akan prestasi yang buruk ini? Jika kita berbincang tentang korupsi di negara ini, maka tidak akan ada habisnya kawan-kawan. Selalu ada kejutan-kejutan, selalu ada saja perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor yang jelas merugikan negara dan tentunya merugikan masyarakat. Tindakan yang tidak terpuji ini sangat merugikan masyarakat, bahkan masyarakat kecil yang tak mengerti apa-apa. Hal yang lebih menyakitkan adalah bahwa kenyataannya telah banyak koruptor yang kasusnya telah diketahui, namun hukuman yang diberikan kepada mereka bukanlah sebuah hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, korupsi bisa dikatakan sebagai sel kanker yang bisa merusak dan sangat cepat menjalar dan merusak sel-sel baik lainnya. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai,
Dari hal ini akan muncul sebuah pertanyaan, kenapa di negeri tercinta ini para koruptor semakin menjamur? Jawabannya kawan-kawan tentu sangat banyak dan sangat bervariasi. Namun ada satu pertanyaan yang lebih tepat, yaitu apa yang harus kita lakukan dan apa peran kita untuk mencegah, untuk melawan para korupsi ini, para koruptor ini. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Untuk menyembuhkan penyakit ini, yang patut kita lakukan adalah memotong sampai ke akarnya. Harus ada hukuman yang berat, hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, baik hukuman dalam masyarakat maupun hukuman pidana. Korupsi sama halnya dengan mencuri, maka hukuman yang paling tepat adalah hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Hal ini terus dibiarkan, maka korupsi akan menjadi karakter yang mendarah daging. Untuk hal yang satu ini seharusnya tidak ada toleransi. Selain kita perlu membutuhkan pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, yang berani mengambil keputusan tanpa embel-embel lainnya. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, kita juga harus menanamkan sikap dan jiwa kejujuran dalam diri kita. Tetap istiqomah berpegang teguh pada syariat Islam. Harus membedakan mana perbuatan yang termasuk dalam korupsi dan mana yang bukan. Karena hal itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membentengi diri kita sendiri agar tidak menjadi seorang pencuri uang negara. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, marilah kita merenung sejenak kawan-kawan. Setiap orang-orang yang melakukan korupsi bukanlah mereka yang kekurangan secara finansial, tetapi mereka yang haus akan kekuasaan, mereka yang haus akan kekayaan, dan mereka haus akan segala hal yang sudah mereka miliki. Mereka yang selalu merasa kurang atas apa yang telah mereka miliki. Sebelum kita ikut terperosok ke dalam lubang yang pastinya berakhir dengan sebuah penyesalan. Tidak ada salahnya jika kita membentengi diri kita dengan tetap berpegang teguh pada kejujuran, selalu mendekatkan diri kepada kebaikan, selalu mendekatkan diri kepada kebajikan, ajaran yang baik, dan selalu mengintrospeksi diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah dan amanah dalam mengemban suatu tugas, dalam mengemban suatu wewenang. Akhirnya saya hanya bisa berharap kepada negeri kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, semoga menjadi pemimpin yang amanah, semoga menjadi pemimpin yang bisa mengedepankan kepentingan rakyat, dan semoga negeri kita kembali menjadi negeri yang makmur, kembali menjadi negeri yang sejahtera. Mungkin hanya itu pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.